Hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Tidak menghargai masyarakat, jangan masyarakat tidak menghargai relawan yang mendukung, tidak menghargai lawyer yang mendukung, tidak menghargai perjuangan dari kita tahu itu hal yang buruk sekali. Hari-hari siapa yang pragmatis atau tidak? Jangan. Siapa yang pragmatis atau tidak? Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan. Siapa yang benar? Kita kan paham itu. Keren. Rocky Gerung bilang Surya Paloh dan Muhaimin wakilnya Anies penjilat. Itulah yang saya katakan. Mereka hanya menjadi jabatan dan kekayaan. Mana mungkin memikirkan rakyat? Tidak ada yang gratis yang diberikan buat rakyat. Rakyat cari duit sendiri, nangis sendiri, kaya sendiri, miskin sendiri. Ya. Dan satu lagi, Pak Surya Paloh kan bersumpah itu, saya akan dilaknat. Ingat tuh Pak Surya Paloh, ya, di masa tua harusnya sumpah itu jangan seperti itu, ya. Kebanyakan begitu, pejabat disumpah janji dengan kitab suci. Ada yang korupsi, nah itulah bohong dengan rakyat dengan janjinya. Kasihan rakyat Indonesia. Anak-anak bangsa tidak akan punya rumah nanti di masa tuanya karena bekerjanya hanya 1 tahun, kontrak setahun. Undang-undang cipta kerja tuh yang kalian ciptakan, yang kalian tidak hapus. Teriak demi bangsa, demi negara, tapi membiarkan rakyatmu sengsara, tidak punya rumah. Bagaimana mereka punya rumah? Mereka hanya bekerja 1 tahun. Dan kalau kalian ingin berhasil, jadilah kalian pegawai negeri. Tapi tidak mungkin, tidak segampang itu. Nah itu, hasil karyamu, nikmati, ya, yang membelanya. Semoga anak cucumu nanti jangan belangsang, ya, jangan sampai anak cucumu di masa tua dirimu dia tidak punya rumah. Ketika kau sakit tidak berdaya sudah pensiun, anak cucumu tidak punya pekerjaan, mungkin tidak bisa menolongmu berobat. Karena BPJS pun harus mereka bayar. Nikmati pilihanmu, ya. Nikmati saja. Jogetin saja. Hai. Nih, aku kasih tahu bagi orang-orang yang koplak permanen, kebanyakan asam sulfat. Ini teriak-teriak tentang Partai Nasdem yang arah politiknya ke pemerintahan. Bagi saya sih nggak kaget, ya kan? Mau Nasdem, mau siapa tuh, mau PKB, mau apa? Makanya sebelum berkomentar lihat track recordnya. Kalau seandainya mereka itu menjadi oposisi, ya ada suatu keajaiban. Karena dilihat dari anunya itu. Makanya kalau dari PKS, PDI 100% akan menjadi oposisi. Itu udah terjadi. Karena dia dari track recordnya mereka itu real jadi oposisi. Pernah menjadi oposisi. Paham? Makanya mau si partai-partai yang kemarin-kemarin yang mendukung Ganjar, mendukung Anies yang itu. Ya, coba lihat rekodnya. Paling dari pendukung dari kubu Anies paling cuma 1 yang menjadi oposisi ikut Anies, yaitu PKS. Sedangkan dari Ganjar, PDIP itu real yang ada, itu fakta yang ada. Ya makanya seorang Wiwi sama Wowo ini kebingungan. Kalau dua partai ini gabung menjadi satu, menjadi oposisi, sulit mereka untuk mengambil sesuatu yang keputusan-keputusan yang tidak pro rakyat.
Makanya mereka, kita lihat aja gebrakannya nanti. Salam waras. Tak perlu ada pilpres, gantian aja. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, senasib dan perjuangan. Apalah ceritanya kalau begini ceritanya pemilu, Pak. Udah gantian aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Damai. Besoknya lagi Nasdem, besoknya lagi Demokrat, dan seterusnya dan seterusnya. Giliran, Pak. Artinya yang ingin saya katakan adalah, kalaupun toh terpaksa ingin berkoalisi dan mengajak partai politik yang kalah, nggak perlu disembunyikan dong. Oke, siap berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dan siap jadi menteri. Apa salahnya? Itu aja, nggak perlu atas nama kebangsaan, kerakyatan, rekonsiliasi. Aima, rakyat kita ini udah pintar. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang menurut saya hiperbolis hanya sekedar ingin menutupi bahwa sebenarnya juga ingin jadi menteri. Kalau koalisinya ikhlas lillahi ta'ala, ingin masuk surga, tak jadi menteri, silahkan dukung Prabowo dan Gibran. Tapi nolak jadi menteri, itu baru mantap. Itu baru mantap. Masalahnya, koalisinya pun pakai syarat. Boleh berkoalisi, tapi dapat menteri. Menterinya nawar pula, 2 atau 3. Setelah 2 dan 3, nyebut juga pos kementerian mana yang basah. Repot. Nanya juga, kira-kira dapat Menko apa kagak? Repot. Ini yang saya kira repot. Itu cerita-cerita di sebelah sana, ya, di negara konaha-konaha sana. Ini yang saya repot. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang ingin saya katakan, sebagai sebuah akhir dari khutbah politik malam hari ini, ya, maknai politik itu biasa-biasa saja, dan jangan pernah mempercayai komitmen dan statement elit itu 100%. Bacalah elit politik itu sebaliknya. Kalau elit politik hari ini bicara tentang ideologi, itu adalah politik yang diletakkan atas idealisme perjuangan, bahwa politik itu adalah penuh edukasi, itu hilangkan per hari ini. At the end of the day-nya, politik kita itu adalah ujung-ujungnya kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan. Politik kita ujung-ujungnya itu adalah yang kalah berkoalisi, jadi menteri, dan jadi menteri. Atas nama Indonesia Raya dan Indonesia Maju. Lalu kemana para pemilih kita? Pemilih kita wassalam dan ditinggalkan. Yap, yang terpenting adalah partai PKS dan partai PDI masih kokoh pro terhadap rakyat. Kita tahu sendiri dan bisa kita nilai bahwa partai yang betul-betul konsisten dan berada di barisan rakyat hanya ada 2, yaitu PKS dan PDI. Di luar dari itu, hanyalah memanfaatkan rakyat bagaimana agar bisa memuluskan jalannya untuk memperkaya dirinya menjadi penguasa di negeri ini, seperti apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan juga PKB. Saya kira kita sudah tahu sendiri bahwa kedua partai ini memang sangat susah untuk menjadi oposisi dan tidak pernah sama sekali menjadi oposisi, karena tujuan mereka bukan untuk bagaimana agar mensejahterakan rakyat, tetapi bagaimana agar mensejahterakan dirinya dan memperkaya dirinya, apalagi diiming-imingi mendapatkan jatah menteri di kepemerintahan Prabowo Gibran. Tentu rakyat pasti akan ditinggalkan. Nah, sangat menarik apa yang terjadi di video awal tadi, di mana Bang Refli Harun, saya kira emosinya memuncak, dan inilah bukti bahwa betapa tulusnya Bang Refli Harun membela rakyat. Bahkan hampir adu jotos di acaranya Pak Karni Ilyas, dan terlihat Pak Karni Ilyas ini kerepotan karena perdebatan yang begitu dahsyat di acaranya. Dan kita patut respect dengan apa yang dilakukan oleh Bang Refli Harun, selalu berani memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya rakyat, dan beliau merasa terwakili, merasa sakit dengan apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem kepada rakyat. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.